ini kayaknya jaringannya lancar. Oke ya. Selamat bertemu di sesi ketiga mata kuliah fisika dasar. Di sesi ketiga ini kita akan membahas tentang dinamika ya, yang merupakan bagian dari mekanika. Di awal sudah saya jelaskan bahwa ilmu yang mempelajari tentang gerak itu disebut mekanika ya. Dalam mekanika itu ada 3 ya. Ada kinematika, ada dinamika, dan statika. Untuk kinematika di sesi kedua kemarin ya, kinematika. Nah, kalau kinematika bagaimana benda itu bergerak gitu kan. Itu pertanyaan di kinematika. Jadi bagaimana benda itu bergerak berarti ada perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Dia hanya ada 2 variabel ya. Itu hanya ada 2 variabel, besaran, panjang, dan waktu. Saya presentasikan yang belum tampil ya. Oke. Jendela. Ada. Nah, di bagian kedua dari mekanika yaitu dinamika yang akan kita bahas di sesi ke-3 ini ya. Nanti bagian yang ketiga dari mekanika yaitu statika. Yaitu kesetimbangan benda ya. Statik diam ya. Pada benda yang diam. Ya. Di dinamikanya kita batasi pada hukum Newton dan gerak rotasi. Nah, ini sebenarnya ini benda bergerak, mobil bergerak. Ini mau apa yang dilihat? Kalau dilihat bagaimana benda itu bergerak, berarti kecepatan percepatan ini kita lihat sebagai kinematika. Tapi apa yang menyebabkan mobil ini bergerak? Gitu kan? Oh, roda ban, oke. Gitu. Apa yang menggerakkan roda? Gitu. Mesin, oke. Apa tujuannya mesin itu? Untuk memberikan gaya dorong kan gitu. Di gaya ya penyebab. Nah, ini kalau kita lihat, ini ada proses tumbukan ya, kalau di animasi ini, proses collision tumbukan. Jadi ada momentum benda, itu momentum itu massa dikali kecepatan adanya benda yang bergerak. Karena benda bergerak itu memiliki kecepatan ya, disebut momentum. Nah, nanti kita berbicara di sesi ke-7 kalau tidak salah, momentum dan impulsi. Akan saya sampaikan. Nah, ada hal yang menarik ya, karena momentum itu massa dikali kecepatan ya. Nah, ada korelasi dengan energi kinetik setengah kuadrat. Sama ya variabelnya massa dan kecepatan. Coba ada setengah dan V-nya itu kecepatannya dikuadratkan. Nah, dari sinilah seperti. Jadi energi kinetik itu integral dari momentum ya, di mana terjadi perubahan kecepatan ya. V diintegralkan jadi V pangkat 1 ditambah 1 jadi pangkat 2 ya. Pangkat 2-nya turun ke bawah jadi setengah ya, makanya setengah mv kuadrat dari situ. Hakikatnya ya salah satu cara ya menemukan energi kinetik. Jadi energi kinetik ini energi gerak ya, energi yang hanya timbul ketika benda itu bergerak. Jadi ini saya berbicara tentang pendahuluan ya, belum masuk kepada bahasan kali ini yaitu tentang dinamika. Nah, sekarang baru akan yang dibahas di sesi 3 ini adalah hukum dinamika yang merupakan hukum Newton di dalamnya. Ya. Hukum Newton itu ada 3, hukum Newton 1, 2, dan 3. Nah, gaya ya. Nah, gaya itu yang kekal yaitu gaya gravitasi atau gaya berat ya. Kita tahu nilai gaya gravitasi bumi itu antara 9,8 sampai 10 ya. Makanya di situ ada yang menggunakan 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Lebih tepatnya kalau kita lihat persatuannya itu adalah percepatan gravitasi. Nah, ini apa gaya gravitasi berat ya? Massa dikali percepatan gravitasi yang simbolnya G itu.
nggak dihasilkan Newton satuannya. Ini jangan miskonsepsi lah gitu. Antara berat dengan massa ya. Kalau kita mengukur benda itu, menimbang benda itu kita pada dasarnya itu menimbang massa benda gitu. Kan menimbang berat ya. Karena kalau berat itu harus dikali 9,8 atau kali 10 lah gitu. Kalau berat badan Anda 50 kg, nah itu berarti massa. Berarti kalau ditanya berat berapa kali 10 aja 500 Newton gitu ya. Gitu. Tapi itu udah menjadi kebiasaan. Seperti halnya gerak arus listrik ya. Arus listrik itu kan biasa di arah geraknya itu pakai panah itu dari positif ke negatif. Nah, itu bukan salah konsep tapi miskonsepsi ya, mungkin kesepakatan zaman dulu gitu. Sebenarnya yang bergerak itu elektron kan yang berpindah pada proton kan gitu. Kalau kita lihat konsep konsep teori atom ya, di mana inti atom itu terdiri proton itu diam di tengah kan, di inti atom. Sedangkan yang bergerak itu elektron di di kulit-kulitnya itu kan, dia melakukan spin ya, berputar mengelilingi inti atom gitu, dan tereksitasi gitu kan, berpindah ya keluar gitu kan. Kalau dia kehilangan energinya itu elektron kan. Jadi di dalam logam pengkawat penghantar itu yang bergerak itu ya elektronnya itu yang berpindah. Jadi bukan positifnya yang berpindah. Makanya untuk menghilangkan miskonsepsi tersebut dibuat aturan bahwa kalau dari positif ke negatif itu disebut arah arus konvensional gitu kan. Nah kalau dari negatif kutub negatif ke positif itu disebut arus elektron. Sebenarnya itu arus elektron yang benar secara konsep. Sama dengan kita ini berat ya, berat benda. Kita melakukan pengukuran ya massa benda beli gula 1 kilogram itu benar karena tidak disebutkan beratnya ya. Kalau beli gula beratnya 1 kilogram itu berarti miskonsepsi ya, salah konsep ya. Miskonsepsi itu salah pemahaman ya. Kalau salah konsep itu ya salah rumus, salah semuanya kan gitu. Di kesepakatan ya. Tapi kalau menyebutkan berat badan ya pasti berat badan kan, berat badan ya. Sedangkan satuannya kilogram. Kilogram itu massa sebenarnya. Oke. Itu ya untuk permulaan. Nah, di sesi kedua kita membahas tentang kinematika ya. Jadi dasarkan pada definisi pergeseran atau perpindahannya, kecepatan dan percepatannya. Ini yang sering dipertanyakannya mengenai mekanisme apakah yang menyebabkan sebuah benda bergerak. Atau yang kedua, mengapa benda-benda dapat memiliki percepatan yang berbeda-beda. Kemudian perubahan geraknya dijelaskan dengan konsep gaya, massa, dan momentum. Nah, kalau udah gaya ini berbicara tentang tadi massa. Ini yang membedakan kinematika dan dinamika. Kalau di kinematika hanya ada 2 variabel besaran ya, massa dan waktu. Kalau di dinamika 3, tambahannya 1 adalah massa. Jadi kalau kita berbicara tentang kinematika tidak ada massa biasanya. Tidak ada massa benda. Nah kalau berbicara dinamika, penyebab gerak itu gaya ya. Gaya sendiri kan kalau kita pakai hukum 2 Newton, sigma F sama M kali A. Di mana A adalah percepatan, itu merupakan kinematika. M-nya adalah massa benda. Di situ di percepatan itu ada panjang dan waktu ya. Dan di massa benda adalah kilogram satuannya. Itu kalau kita mencari gaya. Dinamika ini apa sih yang menyebabkan benda itu bergerak? Ya gaya gitu kan. Otomatis ada 3 variabel. Nah, adanya perubahan gerak itu berarti adanya percepatan gitu kan. Kalau tidak ada perubahan gerak, berarti gerak itu konstan, percepatannya 0, berarti GLB, gerak lurus beraturan. Gitu kan. Kalau ada perubahan bentuk, itu disebut deformasi ya. Perubahan bentuk apa ya? Misalkan balon kita tekan, kan, terjadi perubahan bentuk, itu disebut kita memberikan deformasi. Deformasi apa? Deformasi massa. Kan kita menekan ya, memberikan gaya terhadap benda itu. Elastis jadi berubah bentuk.
atau karet kita tarik, ya itu terjadi perubahan bentuk, disebut deformasi. Ya, oleh siapa? Oleh gaya. Kita ngambil dengan gaya tekan gitu. Nah, kemudian ini menggambarkan adanya interaksi antara benda dengan lingkungannya. Yang kedua merupakan besaran gaya ya. Gaya itu merupakan besaran vektor. Apa yang menyebabkan gaya ini merupakan besaran vektor? Karena gaya ini memiliki arah. Tadi kecepatannya arahnya kemana? Kecepatan adalah vektor gitu kan. Kalau massa itu skalar ya. Cuma massa itu kalau menjadi berat, nah itu vektor karena dipengaruhi arah gravitasi. Itu. Kalau massanya sendiri adalah massa skalar ya. Nah, jika resultan penjumlahan gaya itu ya tidak sama dengan 0, nah ini ada terjadi perubahan deformasi. Nah, jika resultan gayanya sama dengan 0, ini terjadi kesetimbangan. Pegeraknya itu gerak lurus berubah berat. Karena gaya tadi kan A ya. Ambillah hukum 2 Newton sigma F M kali A. Percepatannya konstan di situ maksudnya, sehingga dia disebut GLDB. Ya, massa itu tidak berubah ya, kecuali dia tadi di gambar animasi pertama terjadi tumbukan, collision, tabrakan, pecah. Nah, baru ada perubahan massa di sini. Kalau benda bergerak sendiri itu tidak terjadi perubahan massa, kecuali mobil bergerak, bannya copot gitu kan. Nah, itu ada perubahan massa sih. Saat mobil berjalan bergerak gitu kan, mobil pick up ya, isi dari pick up itu ada lempar-lempar sambil bergerak gitu. Nah itu baru ada perubahan massa, karena barang-barang di mobilnya Anda lempar berarti otomatis mengurangi massa mobil. Oke, kita lanjut. Ini sebenarnya banyak ya, ada 67 halaman, tapi saya singkat ya yang penting-pentingnya ya. Nah, interaksinya, nah, itu ada kontak langsung dan ada jarak jauh, yaitu kalau jarak jauh ini berupa medan gaya ya. Interaksi medan gaya yang ada di alam itu ada gaya gravitasi antara benda bermassa, kemudian ada gaya elektromagnetika ya antar benda bermuatan ya. Bermuatan listrik gitu. Nah, kalau elektromagnetik kan elektro dan magnet gitu kan. Kalau listriknya, elektronnya listrik, itu ada permitivitas listrik. Kalau magnetnya permeabilitas magnet ya, karakteristik dari bahan listrik dan magnet. Kemudian ada yang ketiga adalah kuat medan ya. Jadi antara partikel subatomik ini terjadi. Yang keempat itu ada gaya lemah ya. Ini terjadi proses peluruhan radioaktif. Nah, kita lanjut nih gaya gravitasi. Tadi berbicara tentang berat ya. Di sini weight ya, berat. Weight ya. Berat. M dikali gravitasi. Di mana G adalah percepatan gravitasi. Hasil riset berarti kan. Itu kecepatan gravitasi 9,8 sampai 10 ya. Karena di sini hanya digunakan 9,8 atau 10. Nah, pertanyaannya yang di gunung dengan yang di pesisir pantai, nah, kira-kira beratan mana? Beratan yang di gunung kah atau beratan yang di pantai kah? Gitu kan. Nah, kita lihat percepatan gravitasi itu dipengaruhi apa? Daya tarik buminya kan gitu. Kalau semakin dekat ke permukaan, ya, berarti apakah semakin besar semakin kecil? Gitu. Atau bumi roket tuh meninggalkan bumi. Nah, percepatan gravitasinya makin besar makin kecil gitu aja. Gaya tarik di sini kan, gitu kan, percepatan dipengaruhi oleh gaya tarik. Otomatis semakin benda menjauh itu gayanya semakin berkurang ya, gitu, gaya tariknya makin berkurang. Berarti kalau kita ibaratkan tadi menggunakan percepatan gravitasi 10 itu ya orang-orang di pantai lah gitu kan. Yang di permukaan air laut ya, kayak di Surabaya gitu kan. Minus 5 cm dari permukaan air laut kalau misalnya. Kalau kita di gunung misalkan seperti saya nih, bukit ya, itu berarti paling atas ya, apalagi gunung gede. Berarti ya gunakan 9,8 meter per sekon kuadrat percepatan gravitasi seperti itu. Kalau dihubungkan tadi dengan gaya tarik ya antara kita manusia dengan gaya tarik buminya. Kayaknya nanti ini yang membedakan berat di bulan dengan berat di bumi ya. Astronot itu
bulan atau di angkasa itu kan dia melayang ya, tidak ada gaya gravitasi bumi. Atau di bulan itu kalau tidak salah 1/6 dari gravitasi bumi ya, jadi lebih ringan. Nah, kemudian ini ada tegangan tali. Jadi kalau ada benda digantung, nah setiap benda itu karakteristik benda itu setiap benda itu memiliki weight ya, berat gitu kan. Oke, setiap benda memiliki berat ya. Karena digantung otomatis ada tegangan tali gitu. Kemudian di dalam benda itu selain ada berat ya, kalau benda itu menyentuh permukaan, misal meja ya, ada balok atau kotak Anda taruh di atas meja. Gitu. Nah, ini cara penulisan vektor dari berat benda ya atau gaya berat ya. Jadi ini titik pangkalnya dia di pusat massa ya. Kalau ini bendanya segi 4 balok, kita tarik garis aja menyilang sini. Tarik, ini tarik. Nah pertemuannya ini adalah pusat massa ya. Jadi dari sini menggambarkan panah ya atau vektor dari beratnya, bukan dari lantainya misalkan ini meja ya, dari situ dari titik senternya gitu ya. Kita sebut CG ya, center gravity ya. Nah untuk gaya normal, nah baru gaya normal itu muncul karena ada persentuhan antara benda dengan lantai. Timbul gaya normal. Nah, gaya normal baru dari sini pangkalnya, persentuhannya ini. Ya. Gaya gesekan juga demikian ya. Nah, kemudian gayanya ya. Ini gaya. Nah, kenapa saya munculkan ini persamaan? Ada yang bisa jawab ini persamaan apa? Silahkan. Kita sambil diskusi. Halo? Masih adakah? Ada, Pak. Nah, ini slide saya jelas gak? Maksudnya kebaca? Jelas. Ini rumus apa kalau di matematik? Trigonometri. Ya dari Pitagoras ya. Oke, trigonometri Pitagoras. Rumus Pitagoras ya. Kenapa saya munculkan ini ya? Ini untuk mengingatkan barangkali ada yang masih lupa. Jadi kalau ada segitiga segitiga siku-siku ya. Ini membentuk 90 derajat ya. Ini kemiringan ya. Hipotenusa ya kemiringan tuh. Hipotenusa kemiringannya AC gitu kan ya. Nah, membentuk sudut alfa ya. Nah, ingat di depan sudut berarti BC ya. BC ini fungsi sinus ya. Nah, sudut yang berimpit ini disebut kosinus. Jadi AB adalah kosinus. Maksudnya gini, untuk mengingatnya ya. Nah, sinus alfa itu BC ya depan sudut gitu kan, sinus sudut depan sudut BC per kemiringannya. Gradien ya kemiringan itu bukan hipotenusa. Hipotenusa gamma gradien sama beda. Kemiringan ya gradiennya. Jadi sinus alfa itu BC per AC gitu kan, BC per AC gitu. Nah kalau kosinus bagaimana? Kosinus sisi di dekat sudut A. Jadi yang berimpit ya kalau kosinus. Jadi fungsi kosinus AB dibagi AC ya, AB dibagi AC gitu kan ya. Nah kalau tangan sendiri adalah sinus per kosinus gitu kan. Nah sinus per kosinus tangannya. Jadi BC per AB itu cara ngingatnya ya. Kalau sudut istimewa udah pada hafal ya. Sudut istimewanya itu untuk memudahkan biasanya dalam soal gitu biar Anda tidak menggunakan kalkulator. Artinya hanya perlu untuk memahami konsepnya itu gitu kan. Menerapkan konsepnya itu. Maksudnya kita menggunakan di soal itu sudut istimewa. Sudut istimewa itu misalkan 0 derajat, 30, 45, 60, 90 gitu kan. Ada 4 ya. Ini ingat awalnya aja misalkan sinus 0. Sinus 0 itu 0. Berarti setengah pangkat 0 pangkatnya ya. Kalau 30 berarti setelah 0, 30, 45, 60, 90 kan. Nah, berarti kalau sinus 0 adalah 0, setengah pangkat 0, berarti sinus 30 itu setengah pangkat 1. Sinus 45 setengah pangkat 2. Jadi pangkatnya itu.
Bukan pangkat, akar ya, sorry maaf. Jadi sinus 0 tuh 0, berarti setengah akar 0. Kalau sinus 30 setengah akar 1, berarti setengah gitu kan. Sinus 45 setengah akar 2. Sinus 60 setengah akar 3. Sinus 90 setengah akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Jadi setengah kali 2 adalah 1. Jadi sinus 90 harus sama dengan 1. Kosinus gimana? Kebalikannya. Kalau kosinus 0 itu 1, berarti setengah akar 4. Berarti kalau kosinus 30 setengah akar 3 dikurangi itu ya. Kosinus 45 setengah akar 2. Sama ya, kalau 45 derajat sinus dan kosinus setengah akar 2. Kemudian kosinus 60 setengah akar 1. Ya, setengah itu kan. Kosinus 90 itu setengah pangkat akar 0. Jadi 0 gitu. Gitu ya. Nah, tangan gimana? Ya udah tadi sinus bagi kosinus aja gitu kan. Itu hasilnya tangan. Oke ya. Adapun Pak, ini suka ada sinus pangkat kayak gini, penulisan sinus pangkat minus 1 alfa ya, atau kosinus pangkat minus 1 alfa, atau tangan pangkat minus 1 alfa ya. Itu disebut arkus ya, arkus tangan. Jadi misalkan tadi sinus minus 1 alfa itu sama dengan setengah ya. Berarti sudutnya berapa? Jadi sinus minus 1 alfa misalkan adalah sama dengan setengah, berarti sudutnya berapa? Kalau setengah berarti sudutnya 30 kalau sinus kan gitu hasilnya. Kalau ini kan sinus alfa, alfanya dalam bentuk sudut gitu kan. Kalau pangkat minus 1 biasanya alfanya ini tadi isinya itu setengahnya, setengah akar 2-nya. Disebut arkus. Sekalian ya saya mengingatkan matematiknya ya. Matematika ya, makin tekun makin tidak karuan. Oke, oh ya, ke sini dulu ya. Nah, F kecil ini adalah gaya gesekan ya. F besar adalah gaya dorong atau gaya tarik di sini. Jadi gaya normal ini timbul karena ada persentuhan antara benda dengan permukaan. Gitu. Kalau kalau berat ini karakteristik dari suatu benda. Jadi setiap benda itu karakteristik dasarnya dia pasti memiliki massa itu aja ya. Gaya normal. Setiap benda memiliki gaya normal tergantung. Kalau dia mengenai ya permukaan atau dari gaya di permukaan itu ada gaya sentuh, itu pasti muncul gaya. Untuk gaya gesekannya sendiri itu dirumuskan sama dengan mu dikali n, di mana mu adalah koefisien gesekan dan n adalah gaya normal. Gaya gesekan ada dua ya, ada gaya gesekan statis, ada gaya gesekan dinamis. Gaya gesekan statis itu benda ketika diam, tapi Anda tarik gitu kan. Tapi benda itu tidak bergerak. Nah, kalau kita nanti pertemuan 4 kalau misalnya usaha dan energi gitu kan. Nah, Anda memberikan gaya pada benda tapi benda itu tidak bergerak-gerak, itu usahanya 0 gitu kan. Dan gayanya yang bekerja itu gaya geseknya adalah gaya gesekan statis. Tepat benda akan bergerak sampai bergerak itu gaya gesekan dinamis. Jadi statis itu diam ya, dinamis bergerak itu aja lah. Jadi sama mu kali n. Oke, udah setengah jam, ini baru konsep dasarnya saya sampaikan. Harus balik lagi ke sini. Nah, ini kan banyak ya untuk memahami ini semua. Nah, ini konsep dasar di sini yang harus dipahami. Nah, kenapa benda ini bisa diam? Misalkan Anda taruh benda di meja ya, kotak di meja. Benda itu diam. Kenapa? Berarti gaya gesekan statisnya 0. 1 ya. Gaya gesekan gaya tariknya juga 1 apa 0? Ada bisa jawab nggak? 0 ya, 0. Nah, kalau gaya beratnya ini ini sudutnya karena permukaannya datar ya, berarti tidak membentuk sudut. Ya, kalau tidak membentuk sudut berarti sudutnya 0 derajat gitu ya. Nah, apakah benda di diam ini memiliki berat? Memiliki ya. Karena kenapa? Setiap benda itu pasti memiliki massa gitu kan. Itu ya definisinya. Setiap benda memiliki massa. Kalau tidak memiliki massa berarti harus 0 gitu kan. Nah, tidak ada benda yang tidak memiliki massa. Sekalipun foton, ya. Foton memiliki massa.
Nah, untuk memahaminya, apakah yang digunakan fungsi sinus atau kosinus? Ini aja. Ini benda diam pasti memiliki massa. Ya. Jadi artinya massanya tidak sama dengan 0. Nah, berarti fungsi kosinus atau sinus kalau 0 derajat. Fungsi kosinus ya. Karena kalau fungsi sinus 0 adalah 0. Itu salah. Ya. Jadi sudutnya ini sudut tidak membentuk sudut ya berarti 0 derajat. Nah, berarti berat benda ini tidak sama dengan 0. Nah, berarti karena sudutnya 0 derajat berarti fungsi kosinus. Ya gitu. Jadi W sama dengan M kali G kali kosinus alfa gitu kan. Ini kan berat benda itu M kali G gitu kan. M kali G kosinus alfa. Biasanya kosinus alfa ini tidak dituliskan 0 derajat gitu kan. Tuh, makanya udah W ditulisnya M kali G. Mana ya? Nanti di bagian bawah ya. Nah, kalau ke bawah ini fungsi kosinus berarti ini tidak ada gaya kan, tidak ada gaya tarik, tidak ada gaya gesekan, jadi setimbang. Nah, berarti kalau tidak ada gaya, berarti gayanya 0. Karena sudutnya sama kan, tidak ada sudut 0, berarti sini fungsi sinus. Nah, untuk gaya dorong, ini gaya F besar ya, gaya dorong atau gaya gaya dorong lah, gaya tarik lah di sini karena di depan ya, misalkan bergerak ke sini. Ini sama dengan 0. Berarti begitu juga gaya gesekannya sama dengan 0. Berarti di sini adalah fungsi sinus. Kenapa? Karena sinus 0 dah 0. Gitu ya. Itu sederhananya. Jadi tinggal Anda proyeksikan kalau dimiringkan seperti ini bagaimana bendanya. Permukaan apa tadi? Mejanya misalnya Anda miringkan gitu ya. Nah, gaya normal itu tadi terjadi persentuhan antara benda dengan bidang sentuhnya gitu kan. Nah, gaya normal itu selalu tegak lurus terhadap permukaan ya. Jadi kalau dia miring tetap aja ikut miring gitu. Tapi gaya berat, nah ini selalu menuju pusat bumi. Nah, kenapa saya menambahkan garis hayal ini gitu kan? Nah, karena nanti ada pengurangan kan. Kalau W ini dikurangi ini kan tidak apa ya, artinya tidak seimbang ya. Maka yang seimbangnya harus yang ini. Ini harusnya lurus. Gini lah. Lurus ya. Nah, ini berarti berat yang hijau ini yang berlawanan dengan gaya normal. Permasalahannya ini fungsi sinus atau kosinus? Gitu. Saya tanya tuh lagi. Yang hijau ini fungsi sinus atau kosinus? Silakan. Coba dijawab. Ayolah. Coba bantu dijawab dari sejumlah mahasiswa ini. Yang hijau ini yang putus-putus ini fungsi sinus atau kosinus? Nah, saya gambar nih seperti ini nih. Ini mewakili apa? Gaya, kalau ke atas nih gaya gesekan ya. Berarti kalau ke bawah ini gaya tariknya. Kita lihat sudut ya. Di depan sudut ini fungsi kosinus. Di sini fungsi kosinus. Gitu. Yang garis putus-putus jadi W kosinus alfa. Gitu kan ya. Kalau alfanya mana sudut di sini nih. Nih saya kasih sudut ini kan. Sudut alfa nih yang bentuk putus-putus yang putih ke bawah ini. Sudut alfa. Ini fungsi kosinus. Jadi W kosinus alfa sama dengan N gitu. Seperti itu ya. Nah, mudah kan? Ini kalau dideskripsikan kan nulis ini saya bisa berapa lembar ya kan. Nah, dengan dibicarakan ini kan dari tadi baru 2 lembar ya. Halaman 9 dan 10. Ini ada 67 halaman gitu kan. Oke ya. Nah, saya lanjut lagi. Nah, setelah miring ya. Nah, kalau tadi ini kan gaya geseknya ke atas, dia berarti melorot ke bawah ya. Apa namanya? Jatuh ke bawah ini ya, bergesernya ke bawah kalau gambarnya. Nah, kalau seperti ini kita lihat. Ini meja miring ya. Ada media atau meja lah miring. Kemudian dikasih katrol. Nah, ini dikasih tali nih si benda, katakanlah ini balok 1 ya.
dipakai tali ya, tali yang statis ya, bukan karet lah, kawat atau apa gitu. Nah, dihubungkan dengan benda dua gitu kan di tali akan timbul tegangan tali. Setiap benda memiliki massa. Untuk benda satu beratnya W1 ya, untuk benda 2 W2. Nah, di sini misalkan W2 lebih besar daripada T. Jadi T ini tegangan kan dari sini, dari benda satu. Berarti kemana arah geraknya? Karena W2 lebih besar, maka benda akan bergerak ke sini. Jatuh ke W2 ya. Ini baru konsep dasarnya ya. Ini kan dilibatkan nanti di rumus ini. Itulah fungsi dinamika ya, penyebab gerak itu apa? Gaya. Nah, kemudian ini gambar yang berikutnya ya. Ilustrasi gambar berikut. Ketika berat benda 2 ini lebih kecil daripada tegangan tali, nah tegangan tali ini kan berat yang dipunggulkan oleh benda 1. Kemana benda ini akan bergerak? Kalau kita lihat beratnya lebih kecil ya daripada T. T ini mewakili dari berat benda 1. Maka benda akan bergerak ke sini ya. Itu kan secara logiknya ya, kalau kita lihat, perhatikan ya, dari syarat ini aja udah terlihat. Nah, barulah kita ini akan membahas dinamikanya gitu kan ya. Jadi dinamika tadi di awal sudah saya sebutkan itu bagian dari mekanika ya. Ini mempelajari tentang gerak. Gerak yang bagaimana di dinamika ini? Itu mempelajari tentang gerak dengan menganalisis penyebab gerak tersebut ya. Nah, yang menyebabkan benda bergerak itu apa? Gaya. Dinamika mempelajari tentang gaya. Gaya yang menyebabkan benda itu aja yang di cover oleh dinamika, yaitu hubungan antara massa dengan gaya, hukum tentang gerak, kemudian momentum, impuls, dan hukum kekalan momentum, work ya, usaha ini kerja ya, work ya, kerja ya, usaha, kerja, biasanya pakai usaha ya, usaha, kerja, saya ganti aja usaha lah, work ya, effort ya, effort ya, bahasa Inggris effort, saya mentranslate usaha, effort ya, usaha. Tahu itu usaha dalam bentuk apa ya di situ? Apakah dalam bentuk kalimat? Anda harus selalu berusaha, effort mungkin ya. Kalau usaha di sini sama kan sebenarnya. Cuma yang sering umum dipakai itu ya, sudah work ya, kerja atau usaha. Dan tadi ada yang ditulisnya kerja ya, biar tidak bermakna ganda ya. Tapi harus Anda pahami. Usaha, kemudian ada energi ya. Kalau udah usaha pasti ada energi yang diberikan atau energi yang dihasilkan ya. Dan ini akan muncul hukum kekalan energi. Nah, nanti ini di sesi berikutnya ya, berarti kita hanya membahas di sini. Gitu. Hukum 1 Newton. Nah, hukum 1, jadi hukum Newton itu ada 3 ya, hukum 1, 2, dan 3 ya. Hukum 1 Newton, nah ini katanya sebuah benda akan berada dalam keadaan diam selamanya, itu sebenarnya kalau diam selamanya, atau bergerak lurus beraturan selamanya ya, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Jadi resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 0. Jadi benda ini akan diam selamanya, itu disebut kalau benda itu diam selamanya, itu sifat dari kemalasan ya. Inert itu inersia ya. Inert itu suatu benda cenderung mempertahankan dirinya pada posisinya gitu. Jadi sifat kemalasan suatu benda. Anda naruh buku di meja, kalau tidak ada yang memindahkan, besok juga masih ada di situ. Itu sebut inert dari suatu benda, kemalasan suatu benda ya. Inersia. Jadi kalau manusia malas bergerak, itu berarti inertnya sangat tinggi. Jadi sigma F-nya gayanya sama dengan 0. Jadi perlu juga gaya itu ya. Manusia perlu bergaya ya. Tidak bergaya itu 0 ya. Diam selamanya ya. Jadi kalau dia bergerak juga bergerak selamanya. Artinya tidak ada gaya gesekan. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi hukum 1 Newton ini resultan gaya sama dengan 0 ya. Gitu ya. Sama dengan 0, ingat ya.
Jadi kalau benda itu diam selamanya, bergerak selamanya. Gitu. Tanpa ada gaya gesekan. Gitu. Kalau dia udah bergerak, dia akan berhenti. Itu secara konseptual ya. Tapi ada gak yang benda itu bergerak selamanya tanpa berhenti? Ya tadi mungkin tambah spin elektron ya. Tapi di elektron kan ada gaya tarik ya. Pada akhirnya dia tereksitasi. Jadi pada dasarnya tidak ada yang memenuhi hukum 1 Newton itu untuk selamanya. Kalau untuk kondisinya dikondisikan itu bisa terjadi dalam beberapa detik atau menit atau jam. Ini yang menarik adalah hukum 2 Newton yang sering kita gunakan ya. Jadi benda akan mengalami percepatan jika ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Ya, di mana gaya ini sebanding dengan suatu konstanta massa dan percepatan benda. Jadi kalau benda tidak memiliki percepatan atau ber-GLB, gerak lurus beraturan, ya GLB kan percepatannya 0, berarti gaya 0. Tadi kan balik lagi ke hukum 1 ya, sigma F sama dengan 0. Jadi hukum 1 Newton itu bendanya ber-GLB, gerak lurus beraturan misalnya. Kalau lintasannya lurus. Karena percepatannya 0. Nah, tapi di hukum 2 ya, ternyata gaya itu dipengaruhi oleh massa dan percepatannya. Kenapa gaya ini disebut vektor? Nah, ini percepatan adalah besaran vektor memiliki arah. Di bentuk umum untuk memperhitungkan perubahan massanya, nah F dV per dt. Nah, gaya ini diperoleh dari perubahan momentum. P kecil ini momentum terhadap perubahan waktu. Di mana momentum itu rumusnya M kali V. Ya, kemudian diurai M dV per dt, V dm per dt. Jadi hukum 2 Newton itu ini ya. Jadi ada perubahan momentum terhadap perubahan waktu. Itu gaya. Jadi hukum 2 Newton. Oke. Hukum 3 Newton. Dua benda yang berinteraksi akan timbul gaya pada masing-masing benda yang arahnya berlawan arah dan besarnya sama. Jadi apa ya? Hukum aksi reaksi ya. Jadi ada gaya yang diberikan maka akan timbul reaksi. Dengan arah yang berlawanan disimbolkan dengan tanda minus. Besarnya sama, ya. Nilainya sama tapi arahnya yang berlawanan. Contoh Anda memukul ya palu ke dinding, ya, ke tembok ya. Gaya yang diberikan oleh palu ke paku sama dengan paku memberikan gaya lagi ke melakukan gaya perlawanan ke palu. Itu. Ya. Seberapa kuat perlawanannya? Siapa paku apa dindingnya? Dindingnya gitu kan. Kalau dindingnya beton mungkin belentrang ya, besi itu nggak masuk-masuk. Berarti apa namanya belum cukup gitu kan gaya yang diberikan. Yaitu martil ya apa tuh pasak bumi ya, apa paku bumi itu jebret gitu. Itu harus mengalahkan permukaannya. Nah, itu nanti apa ya konsep masuknya kalau tekanan ya pressure ya. Ini pressure tekanan itu kan P sama dengan pressure itu sama dengan mas. Gaya dibagi luasannya. Gaya yang diberikan, nah luasannya. Kenapa paku itu runcing gitu kan. Nah, supaya apa sebenarnya tujuan runcing? Kenapa jarum suntik itu runcing? Kenapa tujuannya supaya apa? Supaya permukaan yang mengenai bendanya itu sedikit luasannya. Kalau sedikit luasannya kan berarti tekanannya juga sedikit. Besar ya. Kalau luasannya kecil pembagi berarti kan. Karena V sama dengan F gaya per luasan. Kalau luasannya kecil berarti gayanya besar. Kalau tekanannya besar. Kalau gayanya kita anggap konstan gitu kan. Bayangin aja kalau jarum suntiknya selobong aja kan ujungnya nggak runcing ya. Pertama kulit dapat masuk ke lubang suntikan, yang kedua tadi gaya tekannya, gaya yang harus diberikannya besar ya kan. Sehingga untuk menimbulkan tekanan yang bisa masuk ke dalam. Si sakit gitu kan gitu. Gitu ya. Kenapa benda apa yang di paku itu dimasukkan itu selalu depannya runcing seperti itu. Jadi supaya permukaannya bidang yang menyentuh bidang yang menyentuh awalnya ini adalah luasannya kecil sedikit karena pembagi.
Ini latihannya. Ini udah saya share juga di grup ya tadi. Nah, macam-macam gaya ya. Ada gaya tadi udah elektromagnetik, gravitasi, interaksi ya. Jadi gaya interaksi itu gaya yang ditimbulkan oleh suatu benda pada benda lain walaupun letaknya berjauhan. Gaya gravitasi, gaya listrik, gaya magnet ya. Gaya kontak, gaya yang terjadi pada benda-benda yang bersentuhan. Gaya normal, gaya gesekan, dan gaya tegangan tali. Bahas ya. Ini gaya normal yang tadi ya. Jadi, nah, kenapa saya sertakan seperti ini ya, apa tadi, hukum rumus Pitagoras, supaya bisa mengingat, nah mana fungsi sinus, mana fungsi kosinus, ini yang kadang-kadang terbalik gitu kan. Di mahasiswa atau para kaum belajar ini di fisika ini, kenapa yang dibahas sinusnya, kenapa bisa kosinus? Hakikatnya dari sini dulu gitu kan. Berat benda itu tidak, setiap benda itu memiliki berat benda, berarti tidak nol gitu. Kalau tidak nol karena sudutnya 0 derajat, berarti fungsi kosinus gitu. Kenapa benda ini bisa diam? Karena tidak ada gaya gesekan dan tidak ada gaya tarik gitu. Nah, kalau tidak ada gaya gesekan dan gaya tarik, berarti nilainya 0. Berarti di fungsi sinus gitu kan. Ketika dimiringkan juga sama fungsi sinus. Itu ya, bisa paham ya? Itu tujuannya. Jadi untuk memberi penjelasan kepada Anda gitu, biar terlalu pusing. Nggak, gaya gesekan kan ada gaya gesekan statis, gaya gesekan dinamis. Jadi mu ya koefisien gesekan dikali gaya normalnya. Gaya normal yang mana? Ya ini, yang inilah. Gaya besar gaya normal ini berarti gaya berat ya, sebanding dengan gaya beratnya. Ya bisa dipahami ya sampai situ ya. Nah, gaya tegangan tali. Nah, ini mungkin ya, saya bahas sedikit. Gaya tegangan tali adalah gaya yang terjadi pada tali. Di sini bisa pegas atau batang yang di ujung-ujung dihubungkan dengan benda lain. Nah, gaya tegangan tali disimbolkan dengan T besar itu kan. Itu sebenarnya resultan gaya, sebenarnya massa kali gravitasi. Jadi ingat ya, lihat. Nah, gaya tegangan tali ini ibaratnya gaya normal ya. Nah, kita lihat. Ini benda memiliki berat ke bawah. Otomatis karena ada tali, berarti ada gaya yang menarik ke atas. Kalau dia pengen setimbang, berarti ada gaya normalnya sama dengan gaya massa ini kan. Berat dari benda dua. Nah, permasalahannya tegangan tali ini ada pengaruh dari benda satu gitu kan. Nah, jadi timbulnya dari mana T2 ini? Dari M1, dari benda satu. Gitu. Ini engsel nanti ini bisa bergerak. Ini ada hubungannya nanti dengan torsi ya. Gaya torsi itu gaya yang timbul pada gerak melingkar gitu ya. Di akhir saya bahas ya. Nah, ini dulu ya, tegangan tali itu resultan dari gaya. Misalkan gayanya massa kali gravitasi ini. Itu ya. Latihan. Nah, baru dinamika tadi kan kalau geraknya tadi apa namanya? Geraknya lintasannya lurus lah gitu kan yang tadi kita bahas. Nah, sekarang gerak rotasi atau berputar ya, atau gerak melingkar ya, gerak berputar, gerak melingkar ya. Terus ada yang anguler istilahnya itu sama ya. Nah, di rotasi juga sama ya. Mau bahasnya apa? Apakah mau kita bahas tentang kinematika rotasi atau dinamikanya gitu kan. Kalau pada kinematika rotasi ini ada lawannya kinematika GLB ya, linear gerak lurus ya. Itu disebut gerak linear, itu disebut translasi ya. Kalau rotasi itu berputar atau menggelinding gerak melingkar ya. Kalau linear itu translasi. Kalau ini mendengar istilah translasi itu berarti bergerak lurus gitu, linear. Kemudian dinamika rotasi ini ada muncul torsi ya, torque ya, atau torka, atau bahasa kinnya torsi. Jadi gaya yang muncul pada gerak rotasi gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini pembahasannya tentang dinamika rotasi. Ini sebuah CD misalnya. Oke ya. Saya nggak paham. Nah, ini versusnya ya. Gerak rotasi dengan gerak lurus atau linear ya. Pada bahasan kinematika sesi 2 harus. Sesi 2 ya, kinematika.
Kalau pada gerak linear, GLB ya, berarti kan. Gerak linear GLB, GLBB ya, GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Itu percepatannya konstan ya. Nah, pada gerak anguler atau gerak rotasi, percepatan ini disimbolkan dengan alfa, disebut percepatan sudut ya. Kalau ini A akselerasi ya, percepatan pada gerak lurus. Ini bedakan ya, ini tabel yang ini gerak rotasi, yang ini gerak linear atau gerak lurus ya. Ini perbandingan rumusnya ya. Ini percepatan konstan ya. Ini berarti kalau percepatan konstan GLBB ya. Ini di sini juga alfa ya. Alfa ini percepatan rotasi ya. Berarti gerak lurus berubah gerak melingkar berubah beraturan juga di sini kan. Gerak melingkar. Nah, kalau di linear V, kecepatan itu kecepatan awal plus percepatan kali waktu. Maka di kecepatan rotasi putar ada omega. Omega sebenarnya omega 0 plus alfa kali T. Nah, pertanyaannya ini adalah kecepatan sudut ya. Satuannya radian per sekon gitu ya. Nah, kalau ini kan percepatan meter per sekon kuadrat ya. Kalau ini berarti radian per sekon kuadrat jadi alfa. Nah, begitu omega, radian per sekon. Apa simbol omega ini hubungannya dengan gelombang? Ya iya, itu juga. Persamaan gelombang kan ya, identiknya dengan lingkaran. Satu gelombang itu satu lingkaran penuh. Jadi bergerak kan gitu ya. Kalau Anda lihat 0 derajat ya, dibandingkan dengan lingkaran gitu. Nah, jadi ini adalah kecepatan sudut. Besarnya berapa? Satunya radian per sekon. Nah, ini simbol ya. Kalau di gerak lurus itu V, simbolnya V, ini velocity ya, kecepatan. Kalau di sini di kecepatan rotasi omega ya. Satuannya radian per sekon, ini meter per sekon. Nah, kalau panjang perpindahannya ya, X per X0, panjang lah gitu kan. Ini rumusnya seperti ini ya. X0 plus P0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, kalau pada jarak ya ini jarak atau perpindahan. Kalau pada rotasi, berarti kan sudut. Ingat ya, kalau pada gerak rotasi, benda berpindah itu kan berdasarkan pindah berapa sudutnya dari titik center. Nah, ini theta sudut ya, radian. Jadi sudut dalam derajat ubah ke radian kan. Nah, satu lingkaran itu kan 2 V radian ya. Nah, satu lingkaran. Berarti kalau setengah lingkaran, V radian. Kalau seperempat lingkaran, 0 sampai 90, berarti setengah pi gitu ya. Pi-nya apa itu? 3,14 gitu. Gitu ya. Oke, ini jadi ada kesamaan rumus ya. Nah, untuk suatu titik pada jarak R dari sumbu rotasi, nah baru digabung nih. Setelah gerak anguler dan gerak linear, mencari X-nya, theta dikali R. Ini untuk suatu titik pada jarak R dari sumbu rotasi. Dari sumbu rotasi ya, R dari sumbu rotasi. Nah, katakanlah R itu jari-jari kan, sumbu rotasi kan, lingkaran berarti sumbu rotasinya tengah. Berarti R ini adalah jari-jari. Nah, untuk mencari jaraknya, keliling lingkarannya misalnya, theta dikali R. Kecepatannya omega kali R. Percepatannya alfa kali R. Kalau mencari percepatan sudutnya gimana? Balik juga. A dibagi R, gitu aja. Untuk mencari sudutnya dalam radian, X bagi R. Mencari kecepatan sudutnya, radian per sekon. V, velocity bagi R. Itu. Nah, ini yang kita bicarakan adalah kinematika. Karena di sini tidak ada massa benda ya. Gitu. Oke, itu ulasan sesi 2 ya. Ini contohnya seperti ini. Kita lewat. Waktunya udah penuh ya, udah ini udah kelewat. Nah, untuk dinamika rotasi dan torsi, kenapa dengan spin perputaran gerak ya, kayak bahwa gaya yang bereaksi pada suatu massa dibatasi untuk bergerak melingkar ya, tinggal percepatan dalam arah pada suatu saat tertentu. Enggak ya, kita lihat di sini alfa kali R tadi ya. Percepatan itu alfa percepatan sudut kali R ya, jari-jari. Nah, ini di sini. Oke.
Nah, gunakan hukum 2 Newton dalam arah theta ya. Jadi sigma F sama M kali A, di mana M massa kali A adalah alfa kali R. Nah, ini substitusikan persamaannya ke sini. Dapatnya ini M kali alfa kali R. Kalikan dengan R kali F gitu kan. Sama dengan MR kuadrat kali alfa. Kenapa harus R kali F? Torsi ya, ingat torsi. Di mana ya? Nah, ini kita lanjut ya. Nah, R kali F sama dengan MR kuadrat kali alfa. MR benar berjalan bit ya. Jadi mahasiswa. Oke ya, saya lanjut ya. Tau ya adalah gaya tangensialnya. Oke. Jadi torsi itu disimbolkan dengan simbol tau ya. Ini tau ya. Gak bisa diperbesar ya, saya perbesar. Torsi ya. Jadi torsi itu simbolnya tau ya, R kali F. Jadi torsi itu gaya yang muncul pada gerak melingkar itu aja. Gerak melingkar ya. Dimana torsi itu R dikali F. Jadi kali gaya apa tuh? Gaya yang membentuk sudut di sini MR kuadrat kali alfa. Jadi torsi adalah I kali alfa. Oke, kita lanjut. Sehingga untuk kumpulan banyak yang tersusun dalam konfigurasi yang tegar sebenarnya. Yang mengganggu nih. Oke, kita lanjut ya. Tau ya, simbolnya tadi tau ya torsi itu. Nah, jadi torsi bersih itu I dikali alfa. Nah, di mana I adalah momen inersia ya. Itu analogi untuk massa. Jadi kalau pada gerak tadi apa dinamika rotasi, dinamika gerak lurus itu massa ya. M-nya itu massa benda. Kalau pada momen apa dinamika rotasi itu apa namanya? Massanya itu diganti dengan I yaitu torsi ya sama aja. Jadi untuk momen inersia ya, I ya. Jadi torsi itu tau net sama dengan I kali alfa. Ini adalah analogi rotasi untuk hukum 2 Newton ya. Jadi pada gerak melingkar, cari gayanya ini tau torsi ya, I kali alfa. Sedangkan pada gerak dinamika pada gerak lurus, F bersih sama M kali A. Jadi I ini momen inersia I-nya sama dengan M ya. Kalau di gerak lurusnya. Untuk percepatannya, percepatan sudut alfa di sini adalah A, akselerasi untuk gerak linear ya ini ya. Dinamika pada gerak linear, gerak lurus, ini gerak melingkar. Gitu. Oke ya, jadi torsi merupakan analogi kesimpulannya, torsi merupakan analogi rotasi untuk gaya. Jadi gaya pada gerak rotasi itu torsi, bukan F lagi, bukan force ya. Nah, kenapa gaya itu F ya, force ya, gaya. Itu digunakan pada gerak yang linear lurus ya kan. Nah, karena gerak melingkar itu kita pakai istilah gayanya itu disebut torsi. Itu jangan sampai salah paham ya, harus diingat ya. Mungkin nanti Anda menemukan di mata kuliah lain baru bicara tentang torsi. Satuan torsi itu Newton meter. Nah ini kalau di linear kan gaya force itu Newton ya.
Nah, di torsi ini Newton per meter dari mana? Dari sini, kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat atau kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, meternya keluarkan meter. Nah, kilogram meter per sekon kuadrat ini adalah gaya gitu kan. Jadi gaya satuannya Newton, Newton meter itu ya untuk satuan torsi itu ya bedanya. Di torsi ini gaya yang muncul pada gerak rotasi. Nah, variabelnya ada momen inersia I sebagai pengganti massa pada gerak translasi atau gerak lurus. Percepatannya kita ganti dengan alfa. Ini ya, insya Allah Anda bermanfaat ini. Anda gunakan. Nah, bagaimana penerapan torsinya sederhana seperti ini. Baut, Anda membuka baut menggunakan kunci ya. Kunci apa nih sebutnya? Jadi torsi itu dipengaruhi oleh lengan ya. Gaya yang diberikannya. Jadi ini torsi R dikali F. R-nya apa ini? Panjang lengan ini. Mungkin panjang, otomatis gaya yang diberikan juga bisa sedikit. Kalau sedikit berarti ini yang dimaksud adalah torsi. Itu ya. Makanya kalau buka baut itu yang udah karatan, pakai tangkainya yang bukan selain bahan yang kuat, itu tangkainya juga yang panjang. Supaya apa? Supaya gaya yang Anda berikan sedikit. Sehingga tercapailah torsi itu gaya putarnya. Jadi torsi itu munculnya di sini. Nah gayanya di sini Anda gayakan. Jadi gaya pos itu akan muncul bersamaan fenomenanya dengan torsi. Contohnya seperti ini. Ya. Jadi panjang lengan L ya di sini ya. Nah di sini di rumusnya R. Ini R ya. Ini ganti aja longnya ganti dengan R ya. Karena R itu biasanya dengan jari-jari. Maksudnya ini ya. R ini adalah L di sini. Jarak dari apa? Pusat dari lingkaran. Ini kan kalau diputar kunci ini kan membentuk lingkaran kan. Jadi ini adalah R ya, L-nya. Oke ya. Nah, untuk arah momen gaya tergantung perjanjian. Umumnya tau itu lebih besar sama dengan 0, lebih besar daripada 0 searah jarum jam. Nah, nanti kalau mengunci itu mengunci ya. Mengeraskan kunci, mengencangkan baut ya. Itu taunya searah jarum jam ya. Kalau taunya kurang dari 0 berlawan arah jarum jam. Oke ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Nah, nanti pertemuan berikutnya masih nyambung di situ torsi ya. Titik berat, statika, bagian dari mekanika kan 3. Kinematika, dinamika, satu lagi statika, kesetimbangan benda. Nah, itu adalah satu titik berat. Ini ya nanti kita di sesi berikutnya. Nah, di sini ada contoh-contoh soal ya, soal. Ini mungkin konsep kalau Anda mau membuat pesawat ya atau drone ya. Nah, ini gayanya nih, gaya angkatnya berapa gitu kan. Drone-nya beratnya berapa gitu kan. Ini bisa menggunakan konsep dinamika. Torsinya nanti kan tidak sederhana ini, sudut baling-balingnya harus berapa gitu. Nanti kan ada berarti fluida apa geraknya. Kan termo ya fluida lah gitu. Fluida di situ udara ya, membentuk sudut berapa gitu. Jadi gaya angkat pesawatnya nantinya. Hubungkan nanti kan dengan udara medianya gitu. Ya saya mungkin cukupkan ya. Ini untuk memperjelas Anda. Ini ada saya berikan aplikasinya. Ya, contoh soal dan jawaban. Ya, aplikasi dari konsep yang saya sampaikan. Nah, untuk tentang dinamika gerak ini ya. Yaitu hukum Newton dan gerak rotasi atau gerak rotasi ya. Gerak melingkar. Ini gaya angkat. Tadi tegangan tali ya. Ada lift. Nah, Anda di Nusa Putra naik lift kan ada hentakan ke atas ya. Gaya angkat ke atas, kemudian ada gravitasi yang paling ke bawah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan silahkan atau didiskusikan. Demikian yang saya dapat sampaikan. Ada yang perlu didiskusikan atau Anda tanyakan silahkan. Atau kita cukupkan pertemuan kali ini. Tadi udah saya share di grup ya yang presentasinya ini.
Atau kita cukupkan sampai di sini pertemuannya? Oke ya, untuk sesi ketiga ini kita membahas tentang dinamika. Dinamika bagian dari mekanika. Di sesi 3 mata kuliah fisika dasar teknik mesin ya. Ini teknik mesin angkatan 2021 kelas E ya. Saya cukupkan, mungkin ya ini hasil recordingnya akan saya share juga di kelas lain gitu kan. Begitu ya, jika tidak ada pertanyaan saya akhiri ya untuk sesi kali ini. Silahkan kerjakan kuisnya, silahkan kerjakan tugasnya. Semangat terus untuk belajar gitu ya, bisa diaplikasikan ya.